kita akan membuat peta curah hujan dengan aplikasi ArcGIS menggunakan metode polygon thesis. Yang pertama, kita masukkan data-datanya terlebih dahulu dengan mengeklik icon di atas. Nah, kita akan memasukkan data yang pertama. Setelah itu diklik add. Begitupun seterusnya sampai beberapa data yang dibutuhkan untuk membuat peta curah hujan. Oh iya, untuk datanya sendiri ini berada di Das Cidurian yang berada di Provinsi Banten. Oh iya teman-teman, aku tadi salah masukin data, maksudnya jadi ada 2, dan itu bisa di remove dengan klik kanan lalu klik remove. Nah, selanjutnya teman-teman bisa unchecklist tulisan Sungai Das, lalu teman-teman bisa langsung klik kanan di gambar di atas untuk memunculkan beberapa nama stasiun curah hujan yang tertera di data tersebut. Kliknya label future ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa open atribut di stasiun CH dan melihat data-data yang ada di curah hujan stasiun CH-nya. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik icon search untuk mencari beberapa data yang akan kita masukkan di dalamnya. Nah, teman-teman bisa mencari dengan create decent polygon. Nah, tulisannya jangan sampai salah ya teman-teman, karena kalau tulisannya satu aja salah, dia bisa gak akan muncul data yang akan kita cari. Nah, kayak gini, E sama I nya itu kan ketukar, jadi data yang akan kita cari itu nggak ketemu di searchnya gitu. Nah, jadi harus benar-benar dipastikan tulisan yang teman-teman taruh itu mesti benar gitu, supaya muncul apa yang kita cari. Seperti itu. Nah, setelah dibenerin, ketemu nih data yang akan kita gunakan. Nah, itu bisa langsung klik creation polygonnya, karena kita akan memasukkan data. Nah, itu kita langsung masukin data stasiun curah hujan yang output ya teman-teman, jangan stasiun CH, karena kita akan meng-create yang outputnya, bukan yang stasiun CH-nya, seperti itu.
Nah, setelah udah, teman-teman itu harus memastikan data yang akan teman-teman simpen nih. Kita kan bakal membuat folder SHP baru. Nah, teman-teman pastikan data ini tuh tersimpan dalam satu folder yang sama dengan folder-folder curah hujan das cidurian lainnya gitu, agar tidak repot nyarinya gitu. Nah, ini foldernya bisa kita namain Polygon underscore Tesian, lalu diklik save. Setelah itu, setelah dipastikan tersimpan, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, teman-teman cukup sekali aja nih ngeklik create Tesian poligonnya, karena tadi tuh aku ragu ini udah ke buat atau belum. Ternyata sudah kebuat 2 gitu. Jadi aku hapus satunya karena tadi kan udah dibuat sebelumnya gitu. Jadi nggak perlu buat 2 kali ya teman-teman, cukup sekali aja kayak gitu. Tergantung laptop teman-teman juga sih kecepatannya gitu, karena kan kalau laptop ini agak masih kurang lama kayak lama gitu. Nanti ditunggu aja, nanti dia bakalan muncul dengan sendirinya seperti itu. Nah, pas aku pengen nyoba ketiga kalinya, nggak taunya dia muncul karena memang sedikit lama gitu. Nah, setelah muncul, di cancel aja nih yang pengen diulang kaci. Nah, tuh yang udah jadi 2 itu di remove aja. Jadi kita tuh cuma butuhnya 1, nggak mesti 3 kali kayak aku tadi. Kayak gitu. Nah, habis itu kita checklist-checklistin lagi nih. Yang tadi kita checklist Sungai Das. Nah, itu bisa kita checklist buat melihat data yang kita buat. Nah, itu kan kelebihan ya. Nah, karena kelebihan dari data Polygon Tesian, kita jadi harus memotong beberapa bagian gitu, harus menyesuaikan dengan datanya dengan cari di search, lalu kita cari klip. Nah, nanti nih kita tuh pilih klip analisis. Nah, setelah ketemu klip analisis, kita milih data yang Polygon Tesian karena yang akan kita potong itu pada data Polygon Tesian, lalu diklik OK. Nah, setelah itu clip feature-nya kita memilih das cidurian ya teman-teman. Nah, habis itu setelah benar datanya sudah tersimpan di folder yang sama, dicek dulu juga sebelum klik OK, di save juga klip dengan nama clip underscore polygon, lalu klik di save OK, dan kita tunggu beberapa saat seperti tadi. Nah, sudah muncul klip poligonnya dan mengikuti Sungai Das yang dibuat gitu. Nah, karena sudah tidak dibutuhkan lagi nih si Polygon Tesiannya, lalu di unchecklist saja. Lalu jadilah bentuk seperti ini. Nah, teman-teman itu bisa ganti warna dengan klik 2 kali di kotak bawah, lalu mengganti dengan warna yang teman-teman mau. Nah, itu teman-teman bisa nyoba juga di unchecklist atau ngelihat klip poligon teman-teman yang tadi teman-teman udah buat gitu.
Nah, untuk ganti warna di per daerahnya teman-teman bisa klik kanan properties, lalu teman-teman bisa klik simbologi nih. Habis simbologi itu di kategoris. Nah, itu teman-teman bisa ngubah warna sesuai daerah teman-teman yang pengen teman-teman pakai gitu. Nah, tapi karena kita belum selesai nih, jadi belum bisa milih warna gitu. Karena kita tahapan dan prosesnya itu belum selesai. Jadi di cancel aja dulu. Karena nanti kalau warna bisa belakangan. Kayak gitu. Nah, terus di unchecklist lagi nih sungai dasnya. Habis itu kita bakal lanjut ke step selanjutnya, yaitu menggabungkan data yang ada di klip. Nah, caranya itu teman-teman bisa klik kanan di klip polygon. Nah, habis itu tuh teman-teman bisa lihat di atribut itu datanya belum lengkap gitu, selengkap di data kita karena ini kan data bawaan data bawaan yang baru kita buat seperti itu. Nah, kita harus munculin datanya gitu. Nah, tadi tuh klik kanan, habis itu klik join. Nah, teman-teman itu klik fit, habis itu curah hujan CH, jangan yang output, sama-sama fit. Habis itu nanti datanya bakal jadi bergabung kayak gini teman-teman. Nah, setelah dirasa datanya sudah bergabung, nggak ada tulisan 00 gitu, nah itu berarti tandanya data yang teman-teman joinkan itu sudah benar gitu. Nah, sekarang teman-teman lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita ganti warna. Nah, seperti yang tadi, ganti warna itu properties, simbologi, terus habis itu di kategori. Nah, teman-teman bisa milih warna sesuai yang teman-teman mau gitu. Misalnya teman-teman mau warna coklat, nah itu bisa. Lalu klik rata-rata curah hujan, add all values, habis itu teman-teman bisa klik OK. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan data yang memang teman-teman butuhkan gitu. Warnanya harus sesuai dengan geografis, data-data data-data yang seharusnya ada di peta. Tapi karena untuk pembelajaran nggak apa-apa warnanya warna-warni gitu. Nah, nanti akan muncul beberapa warna nih di sebelah kiri. Nah, itu tergantung ada beberapa banyak cutting yang kita cut gitu di beberapa bagian. Nah, kita akan lanjut untuk membuat petanya IDW gitu. Nah, teman-teman bisa nih klik icon di atas. Tunggu sebentar lagi loading. Nah, terus nanti teman-teman tuh bisa klik 3D nanti deh. Karena ini belum muncul jadinya belum kegambar. Nah, udah muncul nih. Nah, teman-teman itu klik 3D analysis, raster, habis itu IDW. Diklik, habis itu masukin datanya itu stasiun CH. Stasiun CH rata-rata curah hujan. Habis itu jangan lupa simpen save datanya kayak teman-teman simpen data curah hujan lainnya gitu. Harus sama. Tapi karena ini IDW jadi nggak usah di save, langsung aja klik OK. Memang kalau IDW atau beberapa itu
masukin data kayak gini tuh rada lama, tergantung laptopnya sih, kapasitas laptopnya. Nah, masih memproses dia. Nah, setelah jadi nanti kayak gini, akan ada data peta curah hujannya gitu teman-teman. Data apa ya? Data IDW-nya, karena kita udah IDW-in. Nah, habis itu teman-teman bisa langsung balik lagi ke search. Habis itu teman-teman bisa ekstrak si IDW-nya. Nah, teman-teman bisa nyari ekstrak by mass. Langsung diklik ekstrak by mass-nya, terus habis itu masukin IDW karena kita bakalan nge-ekstrak si IDW. Nah, habis itu teman-teman bisa masukin peta das ciduriannya. Nah, setelah udah dimasukin, langsung klik OK aja. Nah, habis itu nanti di ekstraknya itu teman-teman bisa gonta-ganti warna sesuai kebutuhan teman-teman yang teman-teman mau kayak gitu. Memang butuh waktu agak sedikit lama buat nge-ekstrak IDW segala macem, balik lagi ke kapasitas laptop masing-masing. Nah, setelah semua ekstrak dan IDW-nya udah komplit, nah teman-teman itu bisa langsung nge-overlay. Nah, nanti bakalan dibahas di beberapa video lagi kalau disuruh buat sama Bu Dahlia. Nah, itu teman-teman udah segitu aja tutorial untuk pembuatan das peta curah hujan Cidurian. Semoga bermanfaat. Nah, itu bisa dirubah di situ tuh kalau mau ngerubah warna ekstrak. Nah, udah cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.